Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Wanisha Distriansi yang bisa kalian panggil dengan Miss. Baik anak-anak, di sini Ibu sebelum memulai Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Siapa aja yang tidak masuk? Udah, cuma satu orang. Ya. Oke. Baik, di sini sebelum Ibu memulai proses pembelajaran, Ibu di sini akan menyampaikan materinya Ibu dulu. Di sini Ibu menjelaskan tentang ketenagakerjaan. Ada yang tahu tidak tentang ketenagakerjaan itu sendiri? Oke, benar. Tenaga kerjaan yang berhubungan dengan tenaga kerja. Di sini Ibu lebih membahas ke tenaga kerjaan ya, jadinya angkatan kerja, kesempatan kerja, Ibu tidak lebih mendetail ke situ. Itu untuk pertemuan selanjutnya. Oke, karena kalian sudah paham ya tentang tenaga kerjaan, di sini Ibu akan lebih paham dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini ya. Oke anak-anak, di sini sebelum Ibu mulai, Ibu harap kalian itu lebih semangat untuk belajar tenaga kerjaan. Karena apa? Kan kalian semua udah pada tahu kan, udah pada paham kan tentang materi tenaga kerjaan ini. Sebelumnya itu ada yang tahu nggak tujuan dengan pembelajaran tenaga kerjaan ini? Nggak ada yang tahu? Oke, dengan kita mempelajari tenaga kerjaan, kita tahu tentang tenaga kerjaan kayak gitu ya, bahwa kalau sifatnya, jenis-jenisnya kayak gitu. Oke, benar. Motivasinya dengan kalian belajar ini ada yang tahu nggak? Di sini supaya kalian itu bermanfaat untuk masa depan kan ya. Benar banget. Motivasinya itu kalian tuh lebih paham buat kalian nanti kalau udah lulus sekolah kan ya, udah lulus kuliah, lulus sekolah, kalian udah berkecimpung dalam dunia kerja. Jadinya kalian tahu mana yang tenaga kerja yang terampil, mana yang kerja yang non terampil kayak gitu. Oke, di sini Ibu akan memulai pembelajaran, tapi Ibu di sini akan menggunakan model pembelajaran. Ada yang tahu Ibu akan menggunakan model pembelajaran apa? Enggak, bukan. Ibu di sini akan menggunakan model pembelajaran yaitu talking stick. Ada yang tahu talking stick? Nah, talking stick itu bukan kalian menyimpulkan talking bicara stick itu enggak. Di sini Ibu akan menggunakan model pembelajaran yang dimana kita berbentuk lingkaran. Semuanya kita berbentuk lingkaran ya. Semua murid, ibu di luar. Kalian membentuk lingkaran. Nanti Ibu akan memutarkan sebuah lagu untuk kalian untuk memulai. Nah, untuk kan ini ada dua spidol. Nah, dua pensil maksud Ibu, bolpen. Bolpen yang sebelah sini, bolpen ini ada dipegang Juna dan ini pegang Adit ya. Yang ini bolpen masing-masing, nanti yang Yuna jalan ke kanan, Aditnya jalan ke kiri. Nah, setelah itu kalian memutar bolpennya ini kalau berbunyi ya. Jadi misalnya kalau musiknya udah berhenti atau mati, maka misalnya bolpen ini dipegang Rizka dan ini dipegang Yuna lagi. Berarti mereka yang akan menjawab pertanyaannya gitu. Dari sekarang, dan jangan lupa ya, dari sekarang kalian membuat pertanyaan dan jawaban sendiri. Jika kalian tidak tahu pertanyaannya dan misalnya Yuna tadi nggak tahu jawabannya, maka yang membuat soal akan menjawab. Kenapa? Nih ya, Ibu, siapa yang bisa menjawab soalnya, maka Ibu akan kasih 100 poin. 100 poin ya. Nanti kalau kalian tidak bisa menjawab, Ibu kurangin 10 poin. Nah, lalu Ibu lempar kepada yang membuat soal. Misalnya yang membuat soal tidak bisa menjawab, maka yang membuat soal Ibu kurangi 20 poin. Paham tidak? Oke. Di sini Ibu akan memulai ya. Oke. Ini
Rifka pegang. Oke. Dan ini Yura ya. Oke. Di sini Bu mulai. Kalian mau musik apa? Biar Ibu yang mulai nanti ya. Kalian tidak boleh mulai nanti. Oke. Balonku. Oke, balonku ya. Bu mulai 1, 2, 3. Ya. Siapa yang kena? Oh, Adit. Sama siapa satunya? Oke, Vina. Ayo. Kamu ambil pertanyaan dari siapa? Pilih temannya, mau pilih teman siapa? Suli sama Ria. Oke, silakan Yuli sama Ria, pertanyaan kalian sampaikan. Benar. Aku di sini cuma ngasih tahu ya. Cuma lihat. Oke, pertanyaannya Lilis. Gimana kamu? Tentang ini nih, pertanyaan Yuli tentang masalah ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan. Oke. Bagaimana kamu, Yulis? Benar nggak jawabannya, Ria? Oke. Benar. Berarti Yulis poinnya 100%, kamu dikurangi 5%. 5 poin ya, 5%. Oke, jadi masalah ketenaga kerjaan. Benar banget yang dibilang sama Ria. Kalau masalah ketenaga kerjaan tuh banyak banget. Kenapa? Pertama, pengangguran yang tinggi. Benar. Yang kedua, angkatan kerja tidak merata. Jadi setiap kota itu tuh berbeda-beda pembangunannya, pembangunan kotanya. Jadinya yang menyebabkan itu tuh jadi masalah ketenaga kerjaan setiap kota berbeda-beda. Oke. Yang ketiga, pendidikan yang benar. Oke, Ibu bagus untuk pertanyaannya Yulis dan Ria bisa menjawab. Sekarang Adit ya, kamu milih. Silakan ajukan pertanyaannya. Oke. Gimana? Ayo sekarang Adit. Pertanyaannya Vina itu tentang tenaga kerja itu kan ada banyak. Maksud tenaga kerja terdidik kan ya, kan gitu ya. Tenaga kerja terdidik itu contohnya seperti apa dan penjelasan seperti apa? Didik gampang loh, tenaga kerja terdidik, ya kan? Benar. Gimana kamu, Vina? Bener nggak jawabannya Adik? Bener contohnya aja. Menurut kamu gimana? Tenaga kerja terdidik yang menurut kamu? Bener. Tenaga kerja terdidik itu tenaga kerja yang mempunyai kemampuan atau kemahiran di suatu bidangnya tersebut melalui pendidikan formal. Contohnya seperti tadi yang dikasih tahu Adib, guru, dosen, insinyur, itu tenaga kerja terdidik. Oke. Sekarang lanjutkan kan yang kedua ya. Ibu akan mutar musiknya lagi. Kalian mau musik apa lagi sekarang? Oke. Yo, siapa lagi yang kena sekarang? Oke. Sofia sama Nadila ya. Sofia sama Nadila, kamu mau pilih siapa untuk kalian bisa jawab pertanyaannya? Oke. Pertanyaannya Ubaika sama Sofia. Oke. Nadila memilih Ubaika, Sofia milih Sofia. Oke, pertanyaan Ubaika apa? Gimana
Nadila, sudah paham tidak maksudnya dari pertanyaannya Ubaika? Pertanyaannya Ubaika ibu jelas, apa ya, ibu kembangkan lagi ya. Pertanyaan Ubaika itu bagaimana bisa pihak swasta itu berpengaruh untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja? Apa jawabannya? Oke, bagaimana Ubaika jawabannya Nadila? Salah. Menurut kamu gimana jawabannya? Oke, benar. Berarti Nadila tidak bisa menjawab pertanyaan Ubaika ya. Pertanyaannya Ubaika tuh bagaimana pihak swasta bisa untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja? Karena dengan pihak swasta tuh harus bekerja sama dengan sekolah sama kampus. Mengapa kan gitu ya? Karena kan pihak swasta itu kan yang memberi lowongan pekerjaan, sedangkan sekolah itu sendiri kan melatih untuk gimana caranya siswa atau mahasiswanya itu untuk siap dalam dunia kerja kan gitu. Jadi berpengaruh banget karena kan pasti sekolah itu magang kan ya, magang atau praktek kan di tempat kerja. Maka dengan itu tuh untuk bisa melatih jadi tenaga kerja terlatih, mempunyai pengalaman gitu. Jadinya dengan itu untuk dunia kerja tuh lebih baik kan gitu. Oke. Nadila, kamu dikurangin ya 10, Baika bertambah 20. Oke. Sekarang pertanyaannya Sofi. Silakan. Baik. Udah. Jadi pertanyaannya Sofi itu gimana, Sofia? Mengerti tidak apa yang dimaksud dengan pertanyaan Sofi? Oke, mengerti ya. Silakan kalau mengerti langsung jawab. Ya, benar. Gimana, Sofi? Pertanyaannya Sofia, benar enggak? Benar. Berarti pertanyaannya jawabannya Sofia itu ditambah ya 20, sedangkan Sofia dikurangin ya 20. Oke. Pertanyaannya Sofi itu bagus. Contohnya seperti apa tenaga kerja itu, jenis-jenis tenaga kerjaan ya. Jenis tenaga kerja itu benar ada tenaga kerja menurut sifat, hubungannya, dan keahliannya. Kalau menurut sifat itu tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Sedangkan menurut kemahirannya tadi terdidik, terlatih, dan non terdidik. Sedangkan menurut hubungannya tuh tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Oke, mungkin cukup sekian pertanyaan karena waktunya udah kayaknya hampir habis kan ya. Udah hampir habis. Nah, gimana menurut kalian dengan pembelajaran ketenaga kerjaan menggunakan model statistik? Seru? Gak capek? Deg-degan? Biasa ya. Supaya kalian tuh terpacu adrenalinnya kayak gitu. Oke. Menurut kalian ketenaga kerjaan kan sudah pada paham kan ya? Sudah paham kan anak? Oke, baik. Bagus sekali sudah paham tentang ketenaga kerjaan. Mungkin evaluasi dari ibu ya sebelum sebelum evaluasi mungkin ada yang kalian ingin tanyakan sama ibu sendiri itu apa? Pertanyaan tentang ketenaga kerjaan? Nggak ada? Mungkin Rifki, ayo. Dari tadi kamu diam terus dari tadi. Ayo apa Rifki? Mungkin ada yang kamu tanyakan sama ibu? Gak ada. Oke, mungkin cukup sekian ya. Tapi evaluasi dari ibu, kalian tuh harus banyak-banyak belajar, harus banyak-banyak membaca. Karena apa? Membaca itu gak bikin kalian rugi. Belajar itu gak bikin kalian rugi kan, kayak gitu kan. Karena kalau kalian belajar itu bagus untuk masa depan kalian kan kayak gitu. Banyak-banyak membaca, mumpung kalian tuh masih muda, mumpung kalian masih sekolah kan kayak gitu kan ya. Oke.
Jangan lupa ya pesan ibu. Jangan lupa juga berdoa, karena apa, kalau kita sudah membaca lalu kita berdoa, kita sholat, itu pasti kemampuan kita atau waktu kita belajar itu akan masuk lagi ke kepala kita, ke pikiran kita. Jadi kita bakal terus memahami, ya kan ya. Oke, sekian ya, karena waktunya sudah tinggal berapa menit lagi? 3 menit ya, 2 menit. Oke, terima kasih. Karena nggak ada pertanyaan lagi, ibu akan tutup ya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.